Beberapa wajahnya juga hancur, badannya hancur, dan ada beberapa sosok yang masih terbalut kain kafan. Dia tidak sengaja menginjak rambut dari seorang mayat perempuan, hingga rambut dari mayat perempuan tersebut mengelupas dan terlepas dari tulang kepalanya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sebelumnya kami dari Lentera Malam mau ngucapin selamat tahun baru 2021 nih. Dan di video perdana spesial tahun 2021 ini, gua akan membawakan dua cerita tentang kisah mistis tragedi tsunami. Dan di tahun 2021 juga kita punya segmen baru nih yang akan tayang perdana besok Rabu. Dan nanti dibawain sama si Adit. Seperti yang kalian tahu, kalau sebelumnya gue pernah bawain cerita mistis tentang pasca tragedi tsunami. Dan alhamdulillah view-nya udah 1 juta lebih. Dan kalau yang belum nonton, kalian klik aja nih di sini nih. Atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Untuk cerita pertama ini gue dapat dari artikel dan linknya gue taruh di deskripsi juga nih. Dan untuk cerita yang kedua, gue dapat dari kiriman email dari pasukan Lentera Malam. Tapi sayangnya si pengirim gak mau ditunjukin identitasnya. Tapi thank you banget nih buat yang udah ngirim ceritanya. Ya udah langsung aja gue bawain cerita yang pertama dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Cerita ini bermula ketika saat seorang fotografer bernama Ari Basuki atau biasa dipanggil Arbas ditugaskan untuk meliput kondisi di Aceh. Tepat pada tanggal 26 Desember 2004 saat bencana tsunami Aceh terjadi. Arbas pun berangkat dari Jakarta menuju Medan karena pada saat itu akses untuk langsung menuju ke Aceh sudah ditutup. Maka dari itu Arbas pun memulai perjalanannya dari kota Medan. Setelah sampai di kota Medan, dirinya juga kesulitan mencari kendaraan yang menuju Lok Sumawe karena lagi-lagi akses untuk menuju ke sana telah terputus. Setelah mencari-cari, akhirnya dia mendapatkan mobil sewaan berupa mobil minibus plus jasa sopir untuk menemaninya dalam perjalanan dari kota Medan menuju Lok Sumawe. Dalam perjalanannya, mereka seringkali mengalami kesulitan karena saat itu masih zamannya DOM atau daerah operasi militer. Maka mereka diharuskan untuk berhenti di setiap pos penjagaan dan dimintai keterangan. Bahkan saat mereka bilang ingin melihat kondisi di Banda Aceh, para pos penjaga malah bilang kalau di sana tidak terjadi apa-apa. Tapi Arbas tidak percaya begitu saja. Dirinya bersikeras kalau sudah mendapatkan laporan bahwa sudah terjadi bencana di Banda Aceh. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki Lok Sumawe, Arbas pun mulai menemui kerumunan-kerumunan warga. Arbas lalu menanyai kepada warga mengenai apa yang baru saja terjadi. Dan warga bilang kalau baru saja terjadi bencana air bah besar di Banda Aceh. Dan korban sudah mencapai sekitar 5.000 orang. Tapi Arbas belum bisa memastikan info dari warga tersebut karena semua jalur komunikasi masih terputus. Jadi masih simpang siur lah infonya. Barulah beberapa saat kemudian Arbas sudah mendapatkan info yang valid bahwa telah terjadi tragedi tsunami di Aceh. Di sana, Arbas pun bertemu dengan sejumlah fotografer dari media lain
Hingga akhirnya Arbas memberikan tumpangan mobil sewaan yang ditumpanginya kepada para fotografer tersebut, sekaligus mendapatkan teman-teman seperjalanan yang seprofesi dengannya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya dari Lok Sumawe ke Banda Aceh. Mereka pun sampai di Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2004 atau tepat 2 hari pasca kejadian tsunami Aceh terjadi. Di sana, Arbas begitu shock ketika melihat masih banyak mayat yang bergelimpangan di berbagai tempat, di pinggir jalan, di dalam mobil, bahkan di atas pohon. Kondisinya sangat memilukan. Bahkan ada sebagian mayat yang sedang dimakan anjing liar. Mereka kemudian berhenti di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan mereka pun melihat kondisi di dalam masjid, di mana begitu banyak warga juga yang berhasil selamat dari terjangan tsunami yang masih tertidur bersama mayat-mayat di dalam masjid. Jadi kondisinya mayat korban tsunami yang ada di dalam masjid belum sempat dipindahin oleh para warga yang selamat. Jadi mau tidak mau mereka tidur atau istirahat di samping mayat. Arbas dan kawan-kawan sesama fotografer langsung bekerja mengambil gambar-gambar yang mereka butuhkan sebagai laporan. Dirinya mengaku saat itu ia dan kawan-kawan fotografer lainnya sampai tidak kuat melihat semua pemandangan yang begitu memilukan tersebut. Mereka pun mengambil gambar ala kadarnya, yang penting sesuai dengan kebutuhan laporan pekerjaannya. Karena keterbatasan jaringan komunikasi atau internet, mereka sampai terpaksa harus bolak-balik dari Banda Aceh ke Lok Sumawe selama 5 hari untuk melakukan tugas peliputan pemotretan kondisi di Banda Aceh dan mengirimkan hasilnya dari Lok Sumawe. Ya, karena untuk mendapatkan sinyal internet, mereka harus rela balik ke Lok Sumawe. Di hari keempat pasca terjangan tsunami, barulah dimulai prosesi penguburan massal pertama kalinya di wilayah Uleleu dengan ala kadarnya. Arbas yang menyaksikan prosesi tersebut, di mana lubang besar seluas 50 meter persegi sudah disiapkan untuk mengubur mayat-mayat yang sudah mulai membusuk. Dan mayat-mayat yang berjumlah ribuan tersebut langsung dimasukkan ke dalam lubang dengan kondisi pakaian yang masih lengkap. Saat itu Arbas mencoba untuk turun sedikit ke arah lubang untuk mengambil gambar, dan tidak disangka dirinya terpleset hingga akhirnya dia tidak sengaja menginjak rambut dari seorang mayat perempuan, hingga rambut dari mayat perempuan tersebut mengelupas dan terlepas dari tulang kepalanya. Singkat cerita, saat hari ke-8, Arbas pun pulang dan sampai ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Arbas mulai merasakan keanehan pada dirinya. Entah kenapa, dirinya mulai keranjingan minuman-minuman keras yang tanpa sebab. Sampai saat Arbas bertemu dengan temannya yang bisa dikatakan indigo, lalu temannya bertanya ke Arbas. Katanya, "Di belakang kamu ada siapa? Kayaknya ada cewek berjilbab hitam yang ngikutin kamu." Arbas pun menceritakan kalau dirinya baru saja selesai meliput kondisi bencana di Banda Aceh. Akhirnya, temannya Arbas pun membantu Arbas untuk melakukan mediasi dengan sosok makhluk halus tersebut. Diketahui bahwa sosok wanita berjilbab hitam itu hanya meminta bantuan untuk menghubungi keluarganya yang masih hidup. Tapi karena Arbas tidak mengerti apa-apa, maka terjadilah benturan energi, sehingga pikiran Arbas menjadi kacau dan keranjingan minum-minuman keras tanpa sebab. Oke, itu tadi untuk cerita pertama yang gue bawain. Dan kita langsung lanjut aja ke cerita yang kedua. Cerita ini dialami oleh seseorang bernama Budi. Budi ini adalah seorang pria yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dan sekitar akhir bulan Desember 2018,
Budi keterima kerja di sebuah perusahaan di Aceh. Karena Budi adalah pendatang baru dan saat itu belum ada dana, maka Budi mencari kontrakan yang low budget atau murah lah. Akhirnya, Budi mendapatkan kontrakan yang murah di dekat pantai, dan di belakang kontrakannya ada sebuah bangunan besar yang hancur karena sisa keganasan ombak saat tsunami. Saat itu kejadiannya tepat di tanggal 24 dan 25 Desember 2018, di mana tanggal tersebut berdekatan dengan peringatan 14 tahun tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Kejadian pertama di tanggal 24 Desember, waktu itu sekitar jam 1 malam. Entah karena mau turun hujan, Budi merasa malam itu terasa gerah. Kalau orang Jawa bilang sumuk. Jadi Budi memutuskan untuk tidur di lantai. Karena belum bisa tidur, Budi iseng-iseng main HP dengan posisi tidur miring. Beberapa saat kemudian, karena telinga Budi ini nempel sama lantai, Budi mendengar ada suara orang yang minta tolong. Suaranya tuh banyak banget. Sontak Budi pun kaget, karena baru pertama kalinya Budi mendengar orang minta tolong di tengah malam. Karena Budi penasaran, maka Budi mencari tahu dari mana sumber suaranya berasal. Dan ternyata suaranya berada tepat di bawah kasur. Suara orang minta tolong ini terdengar sangat kencang, dan suaranya pun bilang, Budi pun kaget dan lari keluar rumah. Kemudian Budi bertemu bapak tentara yang lagi jaga. Karena di depan rumah Budi ini ada penjara militer dan kantor PM. Maka Budi pun meminta tolong kepada bapak tersebut. Tapi bapak itu cuma bilang kayak gini ke dia. Katanya, Nggak apa-apa mas, itu udah biasa. Soalnya gedung kosong di belakang kontrakan mas yang tempatin sekarang, itu di bawahnya kemungkinan masih banyak jenazah yang belum ditemukan. Jadi wajar kalau orang baru diganggu kayak gitu. setelah mendengar penjelasan bapak tentara tersebut, akhirnya Budi memberanikan dirinya untuk tidur di ruang tamu sampai pagi. Tanggal 25 Desember, gangguan paling dahsyat terjadi, tepat di malam peringatan tragedi tsunami terjadi. Karena Budi udah ngerasa takut dengan kejadian kemarin, Budi memutuskan untuk tidur cepat sekitar jam 9 malam. Sialnya, jam 2 malam Budi kebangun. Dan dia ingat kalau sepeda motornya lupa dimasukin ke dalam rumah. Malam itu hujan turun deras. Saat Budi keluar rumah untuk masukin motor, tiba-tiba Budi melihat ada sekelompok orang beramai-ramai memakai baju putih. Jumlahnya sekitar 100 orang lebih. Tapi anehnya, baju putih yang dikenakan orang-orang tersebut terlihat sangat lusuh, seperti habis terkena lumpur dan air. Karena besok peringatan 14 tahun bencana tsunami, Budi mengira kalau ada peringatan khusus atau pengajian di kuburan massal dekat rumahnya ini. Dan kebetulan malam itu lagi nggak ada tentara yang lagi jaga. Tanpa mikir yang aneh-aneh, Budi memberanikan diri untuk bertanya sama salah satu bapak dari sekelompok orang tersebut. Katanya, "Pak, maaf, mau nanya nih, lagi ada acara apa ya? Kok rame banget? Pada ke arah pantai semua lagi." Pas Budi nanya begitu, ternyata yang menoleh ke arah Budi bukan cuma bapaknya, tapi semuanya ikut menoleh ke arah Budi. Saat Budi ngelihat wajah bapaknya, Budi kaget setengah mati. Karena wajah bapaknya itu lebam dan penuh dengan luka. Beberapa wajahnya juga hancur, badannya hancur, dan ada beberapa sosok yang masih terbalut kain kafan. Budi cuma bisa diam terpaku. Dia gak bisa lari dan gak bisa teriak. Pada akhirnya mereka berjalan menembus tembok penjara militer depan rumah Budi dan pergi menuju ke arah
kuburan massal. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita yang gua bawain untuk video kali ini. Dan semoga ke depan Indonesia tidak mengalami bencana yang sebesar ini lagi. Dan menurut pasukan Lentera Malam, dari dua cerita yang gue bawain tadi, menurut kalian mana nih yang lebih horor? Cerita yang pertama kah atau cerita yang kedua? Dan buat teman-teman yang baru bergabung, nah kalian tuh bisa menyaksikan video yang pernah gue bawain tentang tragedi yang sama, tragedi tsunami Aceh. Dan teman-teman bisa klik yang ada di sini nih. Dan mungkin cukup untuk video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam. Bye.